Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP dan MTS. Bagaimana kabarnya semua? Semoga di pertemuan kita yang ketiga ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia masih tentang teks deskripsi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2. Kompetensi dasar 3.2 atau pengetahuannya adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sedangkan kompetensi dasar 4.2 atau keterampilannya adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi objek yang berupa tempat wisata, tempat bersejarah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2 yaitu: yang pertama, menentukan bagian-bagian struktur teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mengidentifikasi ciri setiap bagian atau struktur teks. Yang ketiga, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Tujuan yang keempat adalah menulis teks deskripsi sesuai struktur atau bagian-bagian teks yang dipersyaratkan. Tujuan yang terakhir adalah menerapkan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yang ditulis. Nah, pada pertemuan kali ini ada dua pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, struktur teks deskripsi. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu struktur teks deskripsi. Nah, berbicara tentang struktur berarti kita berbicara tentang susunan. Jadi maksudnya struktur di sini adalah susunan. Karena setiap teks pasti ada susunannya. Ada judul, ada pembuka, isi, dan bagian akhir. Nah, begitu juga dengan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, di bagian pembuka ada judul dan identifikasi. Kemudian, di bagian isi ada struktur deskripsi. Dan di bagian akhir ada struktur penutup. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul pada teks deskripsi sama dengan judul pada teks lain. Judul itu menggambarkan isi dari teks. Kemudian yang kedua, identifikasi. Struktur ini merupakan kalimat pembuka yang menjelaskan apa yang hendak kita deskripsikan. Di dalamnya disebutkan nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. Kemudian selanjutnya, struktur teks deskripsi yang ketiga adalah deskripsi. Struktur teks deskripsi ini berada pada bagian isi atau inti. Nah, struktur ini berisi penjelasan secara rinci dan secara detail apa yang dideskripsikan. Struktur deskripsi yang terakhir adalah penutup. Penutup ini berisi kesimpulan atau kesan penulis dalam mendeskripsikan sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang struktur teks, perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah salah satu contoh teks deskripsi yang diambil dari buku Kemendikbud halaman 18 sampai 19. Kita masuk pada bagian struktur deskripsi, yaitu pembuka.
Di bagian pembuka berisi judul dan identifikasi. Mari kita perhatikan teks. Dari teks ini kita dapat mengetahui judulnya adalah Rumah Tongkonan. Jadi teks ini menggambarkan dan menjelaskan tentang rumah tongkonan. Sekarang identifikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, identifikasi berisi tentang nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. Pada teks ini kita dapat mengetahui objeknya apa. Jadi objek dalam teks ini adalah tongkonan. Sedangkan untuk lokasinya dapat kita temukan pada kalimat tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Sedangkan gambaran umum objeknya dapat kita lihat pada kalimat Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Struktur teks deskripsi yang kedua adalah deskripsi. Jadi deskripsi ini merupakan bagian yang menjelaskan benda atau objek atau sesuatu yang dideskripsikan secara detail dan terperinci. Nah, sekarang kita kembali pada teks. Pada bagian deskripsi, berarti pada teks ini dijelaskan secara rinci dan secara detail tentang rumah adat Tongkonan, mulai dari bahannya. Nah, dari teks dapat kita melihat bahannya adalah kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Jenis kayunya juga dijelaskan, yaitu jenis kayu yang memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Kemudian dijelaskan juga bagaimana atapnya. Pada teks kita dapat melihat atap rumah Tongkonan melengkung menyerupai perahu terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Struktur teks deskripsi yang terakhir yaitu penutup. Nah, di bagian penutup ini berisi tentang pendapat penulis, bisa tentang pesan dan kesan. Nah, pada teks ini kita dapat melihat pesan dari penulis. Pesannya terdapat pada kalimat, kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Sedangkan pesannya dapat kita lihat pada kalimat rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Pokok bahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, kebahasaan itu berkaitan erat dengan penggunaan kata dan kalimat yang digunakan dalam teks tersebut. Nah, adapun aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menggunakan kata umum dan kata khusus. Yang kedua, menggunakan kalimat perincian. Yang ketiga, menggunakan pencerapan panca indera. Yang keempat, menggunakan pemilihan kata emosi kuat. Dan yang kelima adalah menggunakan majas. Sekarang mari kita analisis aspek kebahasaan pada keempat teks berikut. Yang pertama, teks berjudul Parangkritis nan Indah. Yang kedua, Ayahku Panutanku. Yang ketiga, Ibu Inspirasiku. Dan yang keempat, Si Bagas Kelinciku. Aspek kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang sempit. Contohnya, kata umum kendaraan. Kata umumnya kendaraan berarti kata khususnya adalah mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat pada teks yang pertama yang berjudul Parangkritis nan Indah.
Pada teks tersebut terdapat kata umum yaitu wisatawan. Lalu kata khususnya adalah domestik dan asing. Kemudian teks yang berjudul Ayahku Panutanku terdapat kata umum sabar. Kata khusus dari sabar yaitu tenang. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat perincian. Sesuai dengan namanya, kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci atau secara detail terhadap suatu objek. Nah, disinilah inti dari penggunaan kalimat teks deskripsi. Objek harus dideskripsikan sedetail mungkin sehingga pembaca seolah-olah merasakan, mendengar, dan melihat langsung apa yang dideskripsikan. Nah, kita kembali lagi pada teks. Dalam teks Parangkritis nan Indah, terdapat kalimat pemandangan pantai Parangkritis sangat memesona. Kalimat perinciannya yaitu pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Kalimat perincian ini menjelaskan kata memesona. Sedangkan pada teks yang berjudul Ibu Inspirasiku, terdapat kalimat ibu adalah wanita yang sangat baik. Kalimat perinciannya adalah dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan pencerapan panca indera. Jadi, pencerapan panca indera ini adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan panca indera pada manusia. Di antaranya adalah seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Oke, kita lihat lagi pada teks yang berjudul Ayah Panutanku. Kalimat yang seakan dapat dilihat yaitu rambutnya putih beruban, kulit ayahku kuning langsat. Jadi kalimat ini melibatkan indera penglihatan yaitu mata. Nah, untuk kalimat yang seakan dapat didengar yaitu tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Nah, kalimat ini melibatkan indera pendengaran yaitu telinga, karena jika berbicara tentang logat, berarti logat itu tentunya didengarkan. Nah, selanjutnya kalimat yang seakan dapat dirasakan pada teks Ayah Panutanku yaitu meskipun ayahku mengerikan, ayahku adalah orang yang sabar. Kalimat ini melibatkan indera perasaan. Nah, kita lihat pada teks berikutnya yaitu si Bagas Kelinciku. Kalimat yang seakan dapat dilihat adalah Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Kalimat yang seakan didengar yaitu Buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Sedangkan kalimat seakan dapat dirasakan pada teks tersebut adalah kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Pilihan kata dengan emosi yang kuat merupakan penggunaan kata sifat dalam menunjukkan kekhususan emosi. Emosi maksudnya bukan emosi marah, tetapi meliputi semua perasaan, misalnya sedih, gembira, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat pada teks Parangkritis nan Indah, terdapat kata sifat yaitu indah. Kata emosi kuatnya yaitu elok, molek, dan permai. Sedangkan pada teks Ayah Panutanku, kata sifatnya adalah kuat. Sedangkan kata emosi kuatnya adalah tangguh, perkasa. Nah, sekarang apa sih perbedaan menggunakan pemilihan kata emosi kuat dengan menggunakan kata umum dan kata khusus? Jadi, perbedaannya adalah penggunaan kata umum dan kata khusus boleh menggunakan kata selain kata sifat. Misalnya, kendaraan yang kata khususnya adalah mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Sedangkan pemilihan kata dengan emosi yang kuat harus menggunakan kata sifat. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan majas. Jadi, majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Nah, sekarang kita lihat pada teks yang berjudul Parangkritis nan Indah.
Jenis majas yang terdapat di sini adalah majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Misalnya, batu karang yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Batu karang adalah benda mati. Siap menjaga gempuran ombak adalah sifat yang dimiliki oleh manusia. Nah, itulah makanya contoh ini tergolong majas personifikasi. Nah, sekarang kita lihat pada teks yang kedua yang berjudul Ayah Panutanku. Di sini terdapat majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya dikarenakan persamaan sifat. Sederhananya, asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda yang dianggap sama. Ciri-ciri majas ini menggunakan kata penghubung, misalnya ibarat, bagaikan, bagai, laksana, seperti, seumpama, bak, dan sebagainya. Misalnya kita lihat pada teks, sepintas ayahku seperti orang India. Nah, sekarang kita lihat pada teks berikutnya yang berjudul Ibu Inspirasiku. Nah, pada teks ini terdapat majas alegori. Majas alegori ini adalah majas yang digunakan untuk menjelaskan maksud tertentu secara tidak langsung, namun masih terkait. Majas ini menjelaskan suatu hal secara tersirat menggunakan perbandingan hal lain. Misalnya kita lihat pada teks, profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Nah, materi sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah melengkapi titik-titik dalam tabel tersebut. Tabel yang dimaksud adalah tabel pada pembahasan kaidah kebahasaan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya harap kalian bisa mengerti dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.